قاتل لأنك نصرنا، قاتل نداء الكفر في كل الحصون. نعم قاوم لأنك فجرنا، قاوم وأمطر من سلالة صهيون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Mekah dengan kemuliaan yang disandangkannya, ia memiliki hukum-hukum yang telah ditetapkan syariat. Sebagai bukti yang menunjukkan kemuliaannya, siapapun dilarang melakukan perbuatan maksiat. Meski larangan itu telah jelas, ternyata dalam perjalanan sejarah kaum muslimin, khususnya kota Mekah dan Ka'bah, pernah terjadi pelanggaran yang sangat memilukan dan menodai Ka'bah secara khusus, yaitu terjadinya penjarahan Hajar Aswad. Hajar Aswad merupakan batu termulia, dia berasal dari surga. Rasulullah SAW bersabda, Hajar Aswad turun dari surga dalam kondisi berwarna lebih putih daripada air susu. Kemudian dosa-dosa anak Adamlah yang membuatnya sampai berwarna hitam. Hadis riwayat At-Tirmizi. Tentang keutamaan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya batu ini akan punya lisan dan dua bibir, akan bersaksi bagi orang yang menentunya di hari kiamat secara benar. Hadis riwayat Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Dari Ibnu Umar, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mengusap keduanya, Hajar Aswad dan Rukun Yamani, akan menghapus dosa. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hajar Aswad dahulunya berbentuk satu bongkahan, namun setelah terjadi penjarahan yang terjadi pada tahun 317 Hijriah pada masa pemerintahan Al-Qahir bila Muhammad bin Al-Muttadid, dengan cara mencongkel dari tempatnya, Hajar Aswad kini menjadi 8 bongkahan kecil dan batu yang berwarna hitam itu berada di sisi sebelah selatan Ka'bah. Adalah Abu Thahir Sulaiman bin Abu Sa'ad Al-Husain Al-Janabi, tokoh golongan kota Mita pada masanya, telah menggegerkan dunia Islam dengan melakukan kerusakan dan peperangan terhadap kaum muslimin. Kota yang suci, Mekah dan Masjidil Haram tidak luput dari kejahatannya. Dia dan pengikutnya melakukan pembunuhan, perampokan, dan merusak rumah-rumah. Bila terdengar namanya, orang-orang akan berusaha lari untuk menyelamatkan diri. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Kisahnya, pada musim haji tahun 317 Hijriah tersebut, rombongan haji dari Irak pimpinan Masyhur Ad-Dailami bertolak menuju Mekah dan sampai dalam keadaan selamat. Namun tiba-tiba pada hari Tarwiyah, tanggal 8 Dzulhijjah, orang-orang kota Mita atau salah satu sekte Syiah Islamiyah melakukan huru-hara di tanah haram. Mereka merampok harta-harta jamaah haji dan menghalalkan untuk memeranginya. Banyak jamaah haji yang menjadi korban, bahkan meskipun berada di dekat Ka'bah. Sementara itu, pimpinan orang-orang kota Mita, yaitu Abu Thahir, semoga mendapatkan balasan yang sebadan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdiri di pintu Ka'bah dengan pengawalannya, menyaksikan pedang-pedang pengikutnya merajalela, menyudahi nyawa-nyawa manusia. Dengan congkaknya ia berkata, "Saya adalah Allah, saya bersama Allah, sayalah yang menciptakan makhluk-makhluk, dan sayalah yang akan membinasakan mereka."
Astaghfirullahaladzim. Lalu masa berlarian menyelamatkan diri. Sebagian berpegang dengan kelambu Ka'bah, namun mereka tetap menjadi korban. Pedang-pedang kaum Syiah kota Mita ini yang menebasnya. Begitu juga dengan orang-orang yang sedang tawaf, tidak luput dari pedang-pedang mereka, termasuk di dalamnya sebagian dari ahli hadis. Usai menuntaskan kejahatan yang tidak terkira terhadap para jamaah haji, Abu Thahir memerintahkan pasukan untuk mengubur jasad-jasad korban keganasannya tersebut ke dalam sumur Zam-Zam. Sebagian lainnya dikubur di tanah haram di lokasi Masjidil Haram. Kubah sumur Zam-Zam ia hancurkan. Dia juga memerintahkan agar pintu Ka'bah dicopot dan melepas kiswahnya. Selanjutnya, ia merobek-robek di hadapan para pengikutnya. Dia memerintahkan kepada salah satu pengikutnya untuk naik ke atas Ka'bah dan mencabut talang Ka'bah. Namun tiba-tiba, orang tersebut terjatuh dan mati seketika. Abu Thahir pun mengurungkan niatnya untuk mengambil talang Ka'bah. Kemudian ia memerintahkan untuk mencongkel Hajar Aswad dari tempatnya. Seorang laki-laki memukul dan menyongkelnya. Dengan nada menantang, Abu Thahir bersumbar, "Mana burung ababil? Mana bebatuan dari neraka Sijil?" Peristiwa penjarahan Hajar Aswad itu membuat Amir Mekah dan keluarganya dengan dukungan sejumlah pasukan mengejar mereka. Amir Mekah berusaha membujuk Abu Thahir agar mau mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula. Seluruh harta yang dimiliki sang Amir telah ia tawarkan untuk menebus Hajar Aswad itu. Namun Abu Thahir tidak menggeming, bahkan sang Amir, anggota keluarga dan pasukannya menjadi korban berikutnya. Abu Thahir pun melenggang menuju daerahnya dengan membawa Hajar Aswad dan harta-harta rampasan dari jamaah haji. Batu dari surga itu ia bawa pulang ke daerahnya, yaitu Hajj atau Aqsa, dan berada di sana selama 22 tahun. Menurut Ibnu Katsir, golongan kota Mita membabi buta semacam itu karena mereka sebenarnya kufar Zanadika. Mereka beralifisasi kepada regim Fatimiyun yang telah menancapkan hegemoninya pada tahun-tahun di wilayah Afrika. Pimpinan mereka bergelar Al-Mahdi, yaitu Abu Muhammad Ubaidillah bin Maimun Al-Qadar. Sebelumnya, ia seorang Yahudi yang profesi sebagai tukang emas, lantas mengaku telah menjadi Islam dan mengklaim berasal dari kalangan syarif atau keturunan Nabi Muhammad SAW. Banyak orang-orang dari suku barbar yang mempercayainya, hingga pada akhirnya ia dapat memegang kekuasaan sebagai kepala wilayah di daerah tersebut. Orang-orang kota Mita menjalin hubungan baik dengannya. Mereka atau kota Mita akhirnya menjadi semakin kuat dan terkenal. Perbuatan Abu Thahir, orang yang memerintahkan pemenjarahan Hajar Aswad itu, oleh Ibnu Katsir dikatakan dia telah melakukan ilhad atau kekufuran di Masjidil Haram yang tidak pernah dilakukan orang sebelumnya dan sesudahnya. Dalam kitab Al-Bidayah wal Nihayah, Ibnu Katsir mengisahkan peristiwa ini dalam halaman 190-192. Setelah masa 22 tahun Hajar Aswad dalam penguasaan Abu Thahir, ia kemudian dikembalikan, tepatnya pada tahun 339 Hijriah. Pada saat pengungkapan kejadian tahun 339 Hijriah, Ibnu Katsir menyebutnya sebagai tahun berkah, lantaran pada bulan Dzulhijjah tahun tersebut, Hajar Aswad dikembalikan ke tempat semula. Peristiwa kembalinya Hajar Aswad sangat mengembirakan segenap kaum muslimin. Pasalnya, berbagai usaha dan upaya untuk pengembaliannya sudah dilakukan.
Amir Barkam Al-Turki pernah menawarkan 50.000 dinar terhadap tebusan Hajar Aswad. Tetapi tawaran itu tidak meluluhkan hati Abu Thahir, pimpinan kota Mita saat itu. Kaum kota Mita berkilat, "Kami mengambil batu ini berdasarkan perintah dan akan mengembalikan berdasarkan perintah orang yang bersangkutan." Pada tahun 339 Hijriah, sebelum pengembalian ke Mekah, orang-orang kota Mita mengusung Hajar Aswad ke Kufah dan menggantungkannya pada 7 tiang Masjid Kuba agar orang-orang dapat menyaksikannya. Lalu saudara Abu Thahir menulis ketetapan, "Dahulu kami mengambilnya dengan sebuah perintah, dan sekarang kami mengembalikannya dengan perintah juga, agar pelaksanaan manasik haji umat Islam menjadi lancar." Akhirnya, Hajar Aswad dikirim ke kota Mekah di atas satu tunggangan tanpa ada halangan, dan sampai di Mekah pada bulan Dzulqa'dah tahun 339 Hijriah. Dikisahkan oleh sebagian orang bahwa pada saat penjarahan Hajar Aswad, orang-orang kota Mita terpaksa mengangkut Hajar Aswad di atas beberapa unta. Punuk-punuk unta tersebut terluka dan mengeluarkan nanah. Tetapi saat dikembalikan, hanya butuh satu tunggangan saja, tanpa terjadi halangan-halangan aneh dalam perjalanan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa ada 5 benda yang ada di bumi yang berasal langsung dari surga. Yang pertama adalah Hajar Aswad. Hajar Aswad adalah batu yang dibawa oleh malaikat Jibril yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang digunakan untuk membangun Ka'bah. Hajar Aswad dulu berwarna putih bercahaya, namun karena terlalu banyaknya diciumi oleh orang-orang yang pergi ke Mekah, maka sekarang berubah warna menjadi hitam. Lalu yang kedua adalah batu makom Nabi Ibrahim. Batu makom Nabi Ibrahim ini dibawa juga oleh malaikat Jibril yang diberikan kepada Nabi Ibrahim untuk pijakan kakinya saat beliau membangun Ka'bah. Lalu yang ketiga adalah cincin Nabi Sulaiman, dan yang keempat adalah pohon gaharu yang berasal dari Indonesia, dan yang kelima adalah pohon tin. Pohon tin ini juga berasal dari surga. Pohon ini daunnya dulu digunakan oleh Nabi Adam dan Ibu Hawa untuk menutupi auratnya saat beliau melanggar perintah Allah, yakni memakan buah kuldi. Maka saat itu auratnya terbuka dan beliau menutupinya dengan daun pohon tin. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.